Di rumah, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya, Pak Giri. Nah, teman-teman di rumah, kali ini kita akan belajar atau mengulang kembali tentang apa itu gaya Lorenz. Nah, teman-teman di rumah, untuk lebih melihat siapa itu beliaunya tentang gaya Lorenz ini sebenarnya siapa, mari kita lihat. Menurut Wikipedia, saya ngambil dari Wikipedia, Lorenz memiliki nama lengkap Hendrik Anton Lorenz dan beliau kebangsaan dari Belanda dan mendapatkan penghargaan Nobel, teman-teman. Jadi beliau ini memang pinter ya, seperti itu. Lalu kemudian beliau itu belajar di sebuah universitas Leiden. Nah, pada usia 19 tahun ternyata beliau sudah mengajar loh, ya. Jadi Lorenz ini memang luar biasa pintar. Lalu beliau memiliki mahasiswa yang namanya Peter Zeeman. Nah, beliau ini akhirnya juga akan mendapatkan sebuah Nobel dan teorinya atau perkembangan pengetahuannya ya luar biasa mendekati dosennya ini. Seperti itu teman-teman. Jadi sedikit biografi dari Lorenz. Untuk selanjutnya mari kita lihat. Nah, Lorenz itu lebih berkecimpung di bidang pengetahuan magnet. Jadi yang terkenal adalah medan magnetnya, teori medan magnetnya, atau yang disebut dengan gaya Lorenz. Nah, tetapi sebelum kita belajar tentang gaya Lorenz, kita harus memiliki syarat dulu untuk belajar tentang gaya Lorenz. Harus tahu medan magnet. Apa itu medan magnet? Kita mengulang sebentar bahwa medan magnet adalah daerah di sekitar magnet. Dan kita harus tahu loh arah medan magnetnya itu dari kutub utara menuju ke kutub selatan dari sebuah magnet. Tetapi kalau ada dua magnet yang berdekatan, ya arah medannya dari kutub utara menuju ke kutub selatan, digambarkan dengan garis gaya magnet yang biru ini. Nah, yang kedua adalah kita harus tahu arah arus listrik, karena ada kaitannya dengan arus listrik. Arus listrik yang dimaksud adalah arus listrik searah nih teman-teman. Lalu arus listrik itu selalu arahnya dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, jadi kalau dia melewati sebuah kawat atau penghantar yang berbentuk melingkar, arus listriknya tentu saja juga ikut putarannya karena dia merambatnya lewat penghantar itu dan masuk ke kutub negatif. Nah, teman-teman di rumah, itu tadi adalah dua syarat utama untuk tahu gaya Lorenz. Nah, penerapannya seperti ini teman-teman. Teman-teman di rumah nanti bisa mempraktekkan tentang gaya Lorenz ini. Jadi ceritanya begini. Yang disampaikan oleh Lorenz adalah bahwa ketika ada penghantar di dalam medan magnet dan penghantar itu berarus listrik, berarti dia terhubung dong dengan sebuah sumber tegangan. Nah, misalnya ini positif, ini negatif, ini, maka arus listrik ngalirnya ke sini. Nah, lalu penghantar yang ada arus listriknya tadi berada di medan magnet, maka kalau dia berada di medan magnet akan mengalami sebuah gaya. Nah, gaya itulah yang disebut dengan gaya Lorenz. Nah, maka kawat ini akan bergerak sedikit ke atas atau dia akan terdorong ke atas. Itulah yang disebut dengan gaya Lorenz. Jadi yang dimaksud gaya Lorenz adalah gaya interaksi atau gaya yang dimiliki oleh kawat berarus listrik di dalam sebuah medan magnet. Seperti itu teman-teman. Baik, besarnya gaya Lorenz itu saya perlihatkan seperti ini. Saya akan hapus dulu. Nah, ini besarnya gaya Lorenz adalah F sama dengan I kali L kali B, di mana F adalah gaya Lorenz, sedangkan I adalah kuat arus listrik,
adalah panjang kawat di dalam medan magnet dan B adalah kuat medan magnet dan satuannya adalah Tesla. Jadi teman-teman di SMP kalian akan mendapatkan satuan Tesla pertama kali di rumusnya gaya Lorentz atau persamaannya gaya Lorentz. Nah, di sini ada istilah arus listrik, ya berarti besarnya arus tadi yang mengalir di dalam penghantar. L adalah panjang kawat di dalam medan magnet, ya di dalam medan magnet. Kalau medan magnetnya itu panjangnya jauhnya segini, ya berarti kalau misalnya ada kawat seperti ini, nah, ada kawat seperti ini, ya yang dimaksud L adalah jarak dari sini sampai ke sini. Seperti itu, hanya yang berada di dalam medan magnet R-nya. Begitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, teman-teman, gaya Lorentz itu akan maksimal ketika sudut antara I, B, dan F itu saling tegak lurus. I itu yang dimaksud adalah kuat arus listrik, B adalah medan magnet, F adalah gaya Lorentz. Jadi untuk menentukan gaya Lorentz kita boleh menggunakan aturan tangan kiri, boleh menggunakan aturan tangan kanan. Mana yang kalian sukai? Kalau saya lebih biasa menggunakan tangan kanan, maka ketika saya menyampaikan kepada teman-teman di kelas gitu ya biasanya, lalu saya minta teman-teman untuk menuliskan gini untuk menghafalnya. Ini saya tuliskan I. Nah, ini saya tulis I, ini saya beri B, lalu yang ini saya beri F. Nah, begini nih teman-teman. Sehingga kita menentukan gaya Lorentz-nya tinggal menggunakan tangan ini, dan tangan ini harus begini kalau menggunakan aturan tangan kanan. Kalau aturan tangan kiri ya berarti ya tangan kirinya harus begini. Jangan begini terus loh ya. Oh, nanti begini terus seperti dance. Ya, tapi hiburan sedikit ya. Baik, teman-teman di rumah, untuk selanjutnya saya akan memberikan contoh. Ini gambaran sebuah nomor satu. Nomor satu, misalnya ada arus listrik ke sini, lalu dia ada medan magnet. Kawat ini berada di daerah medan magnet. Ingat, medan magnet arahnya dari utara ke selatan. Berarti telunjuk kita bagaimana? Begini. Nah, lalu arus listriknya ditunjukkan oleh jempol. Kalau saya begini, jempolnya ke sini. Padahal ini arusnya ke atas, maka harus diputar ke sini. Seperti ini. Lalu arah gaya Lorentz-nya kemana si kawat ini? Nah, saya tinggal membuka jari saya tengah, jari tengah saya. Maka F-nya menuju ke sana, sehingga gaya Lorentz-nya ke sana. Kalau misalnya saya memiliki dua pilihan, arah gaya Lorentz masuk bidang gambar atau keluar bidang gambar, jawabannya adalah masuk ke bidang gambar. Nah, karena gaya Lorentz-nya ke sana, bidang gambar yang dimaksud adalah layar di sana. Ya, seperti itu. Jadi ini arahnya ke sana, ya berarti masuk ke bidang gambar. Jadi ini pilihannya adalah A. Nah, teman-teman di rumah, bagaimana dengan nomor 2? Perhatikan nomor 2. U-nya di sini, S-nya di sini. Arah medannya bagaimana? Ini. Lalu arus listriknya ke bawah. Waduh, jempol saya ke sini, berarti saya harus putar ke bawah. Gini. Lalu saya keluarkan telunjuk saya. Nah, ini menunjukkan F-nya. Oh, F-nya ke sini. Nah, berarti kawat ini akan bergerak ke luar bidang gambar. Keluar bidang gambar. Nah, berarti jawabannya adalah B. Bagaimana teman-teman di rumah? Tangan kanannya berguna kan? Selanjutnya nomor 3. Ada nomor 3 seperti ini teman-teman. Ini utara, ini selatan dari sebuah magnet. Ini magnetnya, maaf, ini magnetnya saya potong ya. Harusnya magnet itu ada utara dan selatan lengkapnya. Ini juga ada selatan dan utara. Jadi ini hanya potongan gambar. Nah, saya ulang kembali lagi ke sini. Arus listriknya dari A ke B. Dari A ke B. Maka kalau saya mengikuti
medan magnet, telunjuk saya ke sini, ke bawah. Arus listriknya ke sini, berarti saya harus memutar jempol saya ke sini. Nah, seperti ini. Keluarkan si jari tengah tadi. Nah, maka akan masuk ke bidang gambar. Maka kalau di situ pilihannya ada seperti ini, F ke arah sumbu mana? Ini misalnya ke arah sumbu Z positif, ini X positif, ini Y positif. Berarti arahnya ke sana dong nih. Berarti jawabannya adalah ke Z negatif. Jadi koordinat itu teman-teman di rumah kalau masih bingung, koordinat ada 3 sumbu, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ya, kalau ini X negatif namanya, kalau sini X positif, kalau ini Z positif, sana Z negatif, kalau Y positif, sini Y negatif. Bagaimana teman-teman? Cukup jelas ya? Nah, teman-teman di rumah, lalu apa kegunaannya sih? Kok repot-repot banget belajar kayak gini ya? Teman-teman di rumah, sebagian dari kalian pasti mengenal alat ini. Ini adalah motor listrik. Motor listrik itu berbeda dengan sepeda motor listrik ya, atau disebutnya secara umum dinamo. Nah, ini dinamo listrik. Tapi sebenarnya adalah motor listrik itu sendiri. Bukan. Jadi teman-teman di rumah ada istilah motor listrik, ada dinamo, ada sepeda listrik, lalu ada sepeda motor listrik. Nah, kadang orang menyamakan antara motor listrik ini dengan sepeda motor listrik. Ya, sebenarnya berbeda. Dinamo dengan motor listrik juga berbeda, apalagi dinamo dengan sepeda motor listrik. Terus ada sepeda listrik, itu berbeda juga, karena ada sepeda yang di kayu dan ada sepeda listrik. Nah, kita harus tahu dulu 4 hal ini memiliki kemiripan. Yang dimaksud motor listrik adalah seperti ini. Ini adalah motor listrik, atau secara umum orang menyebutnya dinamo, yang jadi konsepnya jadi bingung. Seperti itu. Nah, ini ada di alat-alat yang kita mainkan sebenarnya. Yang kita mainkan seperti Tamiya, seperti kipas angin gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Siapa yang tidak tahu ini, pasti kalian pernah mengenal alat ini. Mobil listrik yang menggunakan stick ya, begitu untuk menggerakkannya. Lalu siapa yang sekarang tidak tahu ini? Hampir semua orang, anak-anak pasti punya alat kipas angin yang kitas ya, seperti itu. Lalu teknologi mobil listrik mini seperti ini sudah mulai berkembang di daerah lain, tidak di Indonesia. Di Indonesia ada yang pernah membuat seperti ini ya, ada yang pernah membuat. Nah, ini di Jerman, sepeda motor listrik itu dulu seperti ini, menjadi model yang luar biasa terkenalnya Jerman. Nah, tapi sekarang saya yakin kalian pasti akan bisa membuat alat yang seperti ini. Beli di online, kalian sudah bisa mendapatkan mesinnya untuk motor listrik, sepeda motor listrik, atau justru motornya listrik tadi, motornya yang penggeraknya. Nah, ini contoh sepeda motor listrik yang sudah mulai dijual di pasaran. Mereknya macam-macam sekarang ya, jadi teman-teman bisa browsing untuk melihat macam-macam kendaraan sepeda motor listrik ini. Baik. Nah, teman-teman di rumah, bagaimana pertemuan kita? Baik. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kalian, dan sukses selalu buat kalian semua di rumah.